Kejadian ini terjadi ketika menantu wanita sedang berdua dengan mertua di rumah, karena suaminya sedang mengikuti wawancara pekerjaan. Lebih mengerikannya lagi, wanita tersebut dalam kondisi hamil 6 bulan. Perbuatan mertuanya tidak hanya merenggut nyawa menantunya, tetapi juga mengorbankan cucunya yang belum lahir. Terlebih lagi, mereka merupakan bagian dari keluarga yang sangat dekat. Namun, ternyata hawa nafsu seseorang dapat membawa mereka pada kondisi yang tidak terkendali. Sebelum melanjutkan, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Saya perkenalkan wanita muda bernama Fitria Almunir Hafidoh Diana, berusia sekitar 23 tahun, dan tinggal di perumahan Sinar Amerta, Medayu Selatan, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kehidupan masa remaja Fitria Almunir Hafidoh Diana ternyata memiliki prestasi akademis yang cukup baik. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Fitria melanjutkan pendidikan di sebuah universitas terbuka di kota Surabaya. Di universitas tersebut, dia memilih jurusan ekonomi di Fakultas Manajemen Bisnis. Fitria Almunir Hafidoh Diana pelajar yang sangat pintar di kelas, bahkan nilai IPK-nya lebih tinggi daripada murid-murid yang lain. Meskipun cenderung jarang bergaul dalam segi sosialisasi, secara keseluruhan, Fitria memiliki akhlak yang baik dan selalu menyapa teman-temannya saat berpapasan. Selain itu, kedua orang tua Fitria Almunir Hafidoh bukanlah orang sembarangan. Keluarganya berasal dari kalangan yang berpendidikan. Ibunya adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri Kalibokor di kota Surabaya, sementara bapaknya bekerja sebagai pegawai desa di tempat tinggal mereka. Fitria Almunir Hafidoh Diana dikenal sebagai anak yang sangat penurut. Dia tidak pernah memiliki riwayat kenakalan dan cenderung menghabiskan masa gadisnya di rumah. Sopan santun selalu ditanamkan dalam dirinya sejak kecil hingga masa remajanya. Fitria Almunir Hafidoh Diana kemudian bertemu dengan seorang pria yang tampan bernama Muhammad Suweb Wibisono, yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Karena Fitria memiliki sifat pemalu dan tidak memiliki banyak teman, kehadiran pria dari Pasuruan tersebut mengubah hidupnya secara keseluruhan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpacaran, dan dalam beberapa bulan berikutnya, Muhammad Suweb mengajak Fitria Almunir untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pada tahun 2021, keduanya resmi menjadi sepasang suami dan istri. Meskipun awalnya Fitria menghadapi pertentangan dari keluarga besarnya mengenai status sosial suaminya, karena keluarga Muhammad Suweb berasal dari kalangan yang sederhana dan ayahnya tidak bekerja selama belasan tahun lamanya, Fitria tetap memilih untuk menjalani hidup bersama Muhammad Suweb. Tidak hanya itu, Muhammad Suweb juga masih berstatus pengangguran. Keluarga Fitria meragukan kondisi kehidupannya, terutama karena dia masih berstatus sebagai mahasiswa. Meskipun demikian, Fitria telah membulatkan tekadnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti suaminya dan tinggal di rumah orang tuanya. Fitria menetap di Dusun Belimbing, Kecamatan Purwodadi, dan harus berdampingan dengan bapak mertuanya yang merupakan seorang duda. Awal masa pernikahan Fitria Almunir Hafidoh Diana berjalan dengan baik. Meskipun suaminya menganggur, Fitria bekerja sampingan untuk mencukupi kehidupan mereka. Hubungan antara Fitria dan mertuanya juga berjalan dengan baik, tanpa adanya kejanggalan dalam tingkah lakunya selama bulan pertama pernikahan. Namun, setelah 2 bulan pernikahan, Fitria akhirnya mendapati dirinya positif hamil, membawa kabar gembira di dalam perutnya. Fitria dan Muhammad Suweb merasakan kebahagiaan yang sangat tak ternilai dengan materi, dan perasaan serupa juga dirasakan oleh kedua orang tua Fitria. Mereka sangat senang karena akhirnya bisa merasakan kehadiran cucu pertama dari suami Fitria. Meskipun suaminya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, usahanya selalu gagal. Bahkan di bulan ke-6 kehamilan Fitria, dia masih mengalami masa pengangguran. Meskipun demikian, Fitria Almunir Hafidoh Diana adalah istri yang sangat penurut. Dia tidak pernah mempermasalahkan status pekerjaan suaminya. Fitria selalu bisa mensyukuri nikmat dan berbakti pada suaminya sebagai tujuan utama. Fitria juga bukan tipikal wanita yang manja selama kehamilannya. Dia tidak pernah mengeluh atau merengek, melainkan menjalani rutinitas seperti biasa dalam mengurus rumah dan mertua.
Namun, menurut pengakuan dari hatinya, sebenarnya Fitria merasa sedikit risih dengan kelakuan mertuanya. Kehidupan yang tidak terkendali dari bapak kandung suaminya membuat Fitria merasa takut dan tertekan saat tinggal di sana. Namun, dia tidak berani berbicara jujur kepada suaminya, karena khawatir bahwa ucapannya akan menyakiti perasaan suaminya. Hingga pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, suami Fitria Almunir Hafidoh Diana akhirnya mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan. Ini merupakan tes terakhir sebelum dia akan diterima bekerja di sana. Fitria dan Muhammad sangat berharap bahwa kali ini suaminya bisa diterima, terutama karena mereka ingin memberikan yang terbaik saat anak pertama mereka lahir. Kemudian, suami Fitria meninggalkan istrinya di rumah bersama dengan mertuanya. Sebelum pergi, dia juga sempat berpamitan kepada bapaknya dan meminta doa agar segala sesuatunya segera berhasil. Ditinggal oleh suaminya, Fitria kemudian menjalani aktivitas seperti biasa. Dia melanjutkan tugas sebagai seorang istri dengan mengurus dan membersihkan rumah. Selanjutnya, Fitria juga berbicara dengan mertuanya, terutama mengenai sejumlah hutang suaminya yang menumpuk sangat banyak. Fitria Diana kemudian mengusulkan untuk menjual televisi yang ada di kamarnya. Dia bahkan menelepon ibunya untuk menawarkan TV tersebut dengan niat untuk menjualnya. Namun, sikap mertuanya belakangan ini menjadi agak rese. Mertuanya sering marah-marah tanpa alasan jelas dan bertingkah aneh di depannya. Hal ini juga diperhatikan oleh tetangga dekat mereka, yang mengatakan bahwa mertua yang bernama Koiri dalam 2 hari terakhir terlihat seperti sedang mengalami keadaan kesurupan. Namun, para tetangga masih menganggap perilaku Koiri dalam batas yang wajar, karena kelakuannya memang selalu seperti itu. Sejak ditinggal pergi oleh istrinya, Koiri juga termasuk preman kampung yang gemar minum-minuman. Singkat cerita, setelah Fitria selesai menjalani tugas membersihkan rumah, dia bergegas untuk membersihkan diri di dalam kamar mandi. Fitria merasa bahwa mertuanya sudah dianggap seperti bapak sendiri, jadi aktivitas mandinya dilakukan seperti biasa tanpa ada penjagaan khusus. Namun, ternyata saat Fitria sedang mandi, Koiri diam-diam mengintipnya dari ruang tamu. Meskipun Koiri tidak melihat secara langsung, guyuran air yang membasahi tubuh Fitria membuat nafsu birahinya terpacu sangat tinggi. Apalagi, saat itu dia sudah lama menduda, hal tersebut menambah rasa yang seharusnya tidak dirasakannya. Setelah Fitria selesai mandi dan menuju ke kamarnya, desakan birahi Koiri menjadi tidak terkendali di dalam benaknya. Koiri kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, dengan niat melakukan tindakan yang sangat tidak pantas terhadap menantunya. Menurut kesaksian dari Koiri di kantor kepolisian, saat itu pikirannya sedang sumpek, dan dia merasa terdorong untuk melakukan tindakan menjijikan tersebut. Hingga akhirnya, setelah berhasil memeluk menantunya dengan sangat kuat, Fitria melakukan perlawanan yang sangat sengit. Fitria bahkan berteriak sangat keras dan mengancam akan melaporkannya ke pihak berwajib. Ancaman tersebut membuat Koiri sangat panik, merasa takut bahwa aksi yang dilakukannya akan dilaporkan. Koiri selanjutnya menuju ke arah dapur, dan setelah mengambil sajam, dia kembali lagi ke kamar menantunya. Di sana, Koiri menghujamkan benda tajam tersebut ke bagian leher Fitria, hingga hampir membuatnya terputus. Tindakan Koiri terhitung sangat cepat, dan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia bisa melakukan aksi tersebut terhadap menantunya sendiri. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Koiri kemudian melarikan diri ke rumah saudara yang berada tepat di samping rumahnya. Saat itu, rumahnya sedang sepi, dan Koiri langsung mengunci kamar untuk mengurung dirinya di sana. Beberapa jam berikutnya, Muhammad Sueb Wibisono akhirnya pulang ke rumah. Muhammad Sueb langsung mencari istrinya untuk memberitahukan bahwa dia akhirnya diterima bekerja. Namun, kebahagiaan yang ingin dibagikannya itu berakhir secara dramatis saat dia melihat istrinya terbaring dengan noda merah yang membasahi seluruh tubuhnya. Muhammad Sueb kemudian memeluk istrinya dengan sangat kuat, terdiam sejenak untuk memastikan bahwa kenyataan ini benar adanya. Muhammad Sueb selanjutnya meminta tolong kepada beberapa warga lainnya. Dia kemudian membawa istrinya ke rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah berada di ruang unit gawat darurat,
para medis memastikan bahwa istri dan anaknya sudah tidak lagi bisa tertolong. Sementara itu, para warga yang berkumpul di tempat kejadian akhirnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan dari Koiri, mertua korban itu sendiri. Para warga juga menyadari bahwa Koiri bersembunyi di rumah tetangganya. Namun, mereka memutuskan untuk menunggu pihak kepolisian agar penangkapan berjalan dengan semestinya. Hingga beberapa menit berikutnya, pihak kepolisian akhirnya datang dan langsung menuju ke kamar di mana Koiri sedang mengunci dirinya. Awalnya, mereka mencoba tindakan persuasif dan meminta Koiri untuk menyerahkan diri. Namun, karena tidak mendapat jawaban apapun dari dalam, pihak kepolisian memutuskan untuk mendobrak paksa pintu kamar tersebut. Setelah itu, Koiri berhasil diringkus dan dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan serangkaian interogasi terhadap pria yang berusia hampir 50 tahun itu, dia akhirnya mengakui semua perbuatannya. Awalnya, Koiri masih menutupi alasan atas aksi yang terjadi. Namun, pihak kepolisian kemudian mencari beberapa bukti pendukung dan mendapati adanya indikasi percobaan ruda paksa yang dilakukan oleh pelaku. Pihak keluarga Fitria juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas, mengingat eksekusi yang dilakukan oleh Koiri menyebabkan 2 orang sekaligus menjadi korban. Namun, peristiwa ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Vonis yang akan diberlakukan masih dalam pengkajian. Kemungkinan besar Koiri akan dihukum selama 15 atau 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga, terutama mengenai kehidupan dalam berumah tangga. Sebenarnya, dianjurkan bahwa pasangan suami istri harus berpisah dengan orang tua, karena banyak hal yang bisa menjadi darurat jika dipaksakan untuk bersama. Meskipun mertua dapat bersikap baik di depan, kita tidak selalu mengetahui watak aslinya dari dalam. Seluruh informasi tentang kasus ini didapat dari sumber internet dan disajikan tanpa mengurangi atau menambahkan informasi apapun. Sekali lagi, tujuan tidak ada niat untuk memojokkan pihak manapun, dan jika ada kesalahan kata yang terucap, saya mohon maaf, terutama kepada pihak keluarga. Harapannya, informasi ini bisa menjadi bahan pembelajaran, dan semoga kedepannya kita dapat dijauhkan dari situasi seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukum yang terima sudah sepantas dengan apa yang dilakukan? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.